bikin acar timun. Ih, tomatnya teman-teman warnanya ungu. Ini tomat bentuknya kok warnanya kayak terong nggak sih? Tuh, sebelah sini juga ada buah ciplukan teman-teman nih. Ciplukan. Terus ini tomatku juga udah mulai tumbuh buahnya, itu udah ada yang mateng satu di bawah. Punya mertua tuh. Udah ada yang mateng. Punya aku belum ada yang matang tapi udah mulai besar-besar nih teman-teman nih. Tomatnya. Seger-seger. Ada terong sebelah sini, paprika, cabe. Pagi ini mendung teman-teman, lihat nih.
I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. Lanjut, sekarang aku mau lepasin ini ya. Ini udah campur ya teman-teman, ada dill, ada pokoknya ini bumbu-bumbu yang dipakai untuk bikin acar timun sudah ada di dalamnya, tinggal ditambahkan aja. Ini aku buka dulu. Nah, kita lihat dalamnya ya, seperti apa teman-teman. Tuh, ini udah ada dill, terus apa ya, rempah-rempah gitulah teman-teman untuk bikin pingkelnya ini. Ini aku masukkan di sini cukup 1 sendok teh aja. Nah, dimasukkan begini teman-teman. Cukup 1 sendok teh. Ini air cukainya yang tadi aku bikin racikannya masih ada 1 botol ini. Ini bisa untuk next apa namanya teman? Next panen ya. Selamat pagi teman-teman dari Slovenia. Aku barusan selesai bikin, tapi ini belum selesai teman-teman ya. Lagi tahap terakhir. Ini dia pingkel timun ala aku. Timunnya diambil langsung dari kebun teman-teman nih. Tuh,
ada yang utuh, ada juga yang aku potong beberapa karena tempatnya nggak cukup teman-teman. Ini udah aku masukin air cuka, campuran garam, gula, air, sama udah ada bumbu-bumbu ini teman-teman. Nih kalau di supermarket itu udah ada yang komplit teman-teman, khusus untuk bikin acar timun nih. Karena di kebun itu nggak terlalu banyak timun kecil-kecil kayak gini teman-teman ya. Karena sebentar lagi kita mau liburan, jadi aku panen lebih awal biar nanti setelah liburan kita bisa panen lagi gitu teman-teman, biar nggak terlalu besar ukurannya, nggak terlalu besar-besar. Yang paling bagus untuk bikin acar timun itu yang ukurannya kecil-kecil kayak gini teman-teman. Itu sebenarnya yang paling bagus karena dia itu bakalan masuk muat lebih banyak, dan juga waktu makan itu enak, tinggal krenyes-krenyes kecil-kecil gitu. Kalau misalnya besar-besar gini itu nanti harus dipotong kecil-kecil gitu untuk makan teman-teman. Biasanya acar ini itu tahan sampai tahunan teman, 1 tahun gitu tahan. Dan juga kita biasanya makan ini untuk isian sandwich atau makan malam, dicampur sama roti, daging, terus apalagi keju. Nah biasanya kita campur pakai ini dia kayak saladnya gitu teman-teman ya. Ini pertama kali aku bikin bener-bener dari nol teman-teman ya, hanya mengandalkan Pak suami dan juga resep dari internet. Kalau tahun-tahun kemarin itu biasanya mertua yang udah ngeracik ini teman-teman, yang udah ngeracik ininya, campuran cuka dan lain-lainnya ini teman-teman. Jadi aku biasanya tinggal masukin timunnya, terus tinggal dimasukin ke air panas. Jadi ini bentar lagi aku masukin ke air panas teman-teman, kayak direbus gitu biar dia lebih tahan lama teman-teman ya. So ya, my first pinkle of the year. Ini airnya udah mendidih gini teman-teman, agak mendidih. Next kita masukkan ini aku diajarin sama ibu mertua ya teman-teman ya, bikinnya itu, tapi aku kecilkan sedikit. Oke. Nah begini. Terus ini aku kasih air panas sedikit biar gak kaget. Kan perlahan-lahan. Kayaknya airnya kurang banyak aku tambahin. Tambahkan air lagi sedikit. Nah ini udah aku rebus teman-teman, nanti sampai timunnya itu berubah warna teman-teman, agak ke puyeh-puyeh gitu ya, karena ini kan masih hijau gitu, nanti agak puyeh-puyeh. Nah itu untuk tahan lama juga teman-teman, untuk memastikan dia tuh bisa tahan lama. Jadi ya ini resep dari ibu mertua teman-teman ya, mungkin di setiap keluarga punya resep berbeda. Aku hanya menjalankan atau mengikuti resep dari ibu mertua. Next teman-teman, aku mau bikin sarapan. Sarapanku kali ini sangat-sangat murce tapi mewah sekali. Ini semua juga dipanen dari kebun teman-teman. Ada daun pepaya seupret 3 biji. Dan ini tua-tua teman-teman ya, karena memang aku tuh mau mangkas yang bawah, yang bagian udah tua-tua itu. Tapi aku sayang banget gitu loh buang yang ini teman-teman. Terus aku panen ini pucuk labu, terus panen lagi daun kale ya kan teman-teman. Kali ini aku mau mix semua ini, pucuk labu, daun kale sama daun pepaya ini jadi tumis ya teman-teman, tumis seperti biasanya. Apakah matching, apakah rasanya enak dicampur jadi satu teman-teman ya, karena ini seupret gitu loh nih. Daun pucuk labunya seupret, daun kalenya juga cuma segini, cuma 4 biji. Terus daun pepayanya cuma 3 biji. Jadi kalau dimasak pisah-pisah tuh kayak itu loh teman-teman ya. Jadi aku gabung aja jadi satu gitu teman-teman. Oke? Ini acarnya sudah aku masak, sudah aku rebus ya, maksudnya sudah aku rebus dan warnanya udah berubah jadi pucet.
Ini aku juga lagi video calling sama temanku. Halo Ricang. Dadah dadah. Ini temanku, teman-teman, Ricang, my best friend, tinggalnya di Probolinggo sekarang. Warga Probolinggo boleh absen di sini. tuh, aduh, arek-arek. Oke, lanjut. Ini aku udah selesai bikin acar timunnya. Ini mau aku angkat, tapi harus pakai ini teman-teman ya, karena dia panas. Tuh, oh, lihat nih acar timunku ngebul. Tuh teman-teman, ini udah mateng begini, terus kita diamkan sampai dia agak dingin teman-teman. Jadi aku mau tutup dulu. Pucuk labu sama daun pepayanya aku rebus dulu sampai dia nanti agak lembek gitu, tapi nggak lembek banget ya teman-teman ya. Dan ini aku masih ngobrol sama temenku ini. Jadi temenku ini tuh namanya Ricang. Dia itu temen dari aku SMP waktu kita masih di asrama, ya kan Cang ya? Yes. Iya, sampai sekarang teman-teman. Jadi aku tuh kalau punya teman itu nggak banyak, tapi kalau misalnya punya teman itu lama. Yes. Oh dia teman-teman, dia juga jualan bawang merah loh. Mungkin buat teman-teman yang mau beli bawang merah, harganya murah, kualitas terjamin. Nah, bisa nanti hubungi temanku, dia tuh juragan bawang. Ya Jang, masih juragan nggak sih? Iya. Ya siapa tahu nanti ada teman-teman online yang mau beli bawang area Probolinggo sekitarnya, boleh DM ke aku atau komen di YouTube aku ya. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Ini dia hasil masakan aku kali ini teman-teman. Ada daun pepaya, ada daun kale, sama pucuk muda pucuk muda labu. So mari kita makan teman-teman. Nasinya juga baru mateng, masih anget. Ini aku cuma pakai sayur-sayuran, nggak ada lauk sama sekali. Udah lapar banget teman-teman. Mari makan. Enak banget. Enak. Ternyata enak loh dicampur tiga menu ini, 3 menu sayur. Daun pepaya. Pahit. Daun pepaya pahit tapi enak. Enak. Akhirnya teman-teman, pertama kali masak daun pepaya di Slovenia. Mantep gak tuh? Mantep banget. Makan. Aku pakai paprika hijau. Nah, banget. Aku makan dulu teman-teman ya, mau menikmati.